Tentukan tegangan bengkok maksimal pada beam jika W sama dengan 1 kN per meter. Langkah pertama yang dilakukan adalah membuat diagram benda bebasnya untuk mengetahui seluruh gaya-gaya yang bekerja pada beam tersebut. Pertama, gambar dulu garis horizontalnya, kemudian ditambahkan titik-titiknya, yaitu di tumpuan pin dan tumpuan roll. Lalu di sini gaya yang terdistribusi bisa disederhanakan menjadi satu gaya terkonsentrasi, yang mana nilainya yaitu 1 kN per meter dikalikan panjangnya. Totalnya 6 meter, maka didapatkan nilai gaya terkonsentrasi tersebut 6 kN. Lalu akan muncul juga gaya tumpuan di tumpuan pin dan juga di tumpuan roll, arahnya ke atas. Ini titik A dan juga titik B. Diberi nama yaitu AY dan juga BY. Kemudian perlu ditambahkan ukuran untuk posisi dari gaya terkonsentrasinya. Di sini ambil dari titik A, maka jaraknya adalah 1 meter. Lalu dicari tahu nilai dari gaya tumpuannya dengan menggunakan persamaan kesetimbangan. Sigma MA sama dengan 0, yaitu negatif 6 dikali 1 meter itu. Kemudian ditambah BY dikalikan dengan 2 meter ya. Sama dengan 0, maka nilai BY didapatkan yaitu 3 kN. Kemudian digunakan juga sigma FY sama dengan 0, yaitu AY ke atas positif, kemudian dikurangi 6 ya, ditambah BY sama dengan 0, sehingga nilai AY diketahui yaitu sebesar 3 kN. Kemudian untuk menghemat tempat, bisa dihapus saja kotretan hitungannya dan diamankan saja hasilnya. Dan dipindahkan ke bagian atas sini saja. Lalu selanjutnya, untuk mencari tegangan bengkok, maka perlu diketahui momen bengkok internalnya di beberapa potongan sini. Maka dari itu, gaya terkonsentrasi ini perlu dibalikan lagi menjadi gaya terdistribusi agar nanti didapatkan potongan yang merepresentasikan gaya terdistribusi tersebut. Kemudian langsung saja dibuat potongannya dengan di copy saja menjadi 3, karena potongannya akan dibuat 3 potongan. Lalu dipotong di 3 bagian. Di bagian pertama antara 0 sampai 2 meter, kemudian potongan kedua antara 2 sampai 4 meter, dan terakhir antara 2 sampai 6 meter. Lalu hapus bagian yang tidak diperlukan. Kemudian bisa ditulis di sini potongan tadi ya, X lebih dari 0 dan kurang dari 2 meter. Gaya terdistribusi pada potongan ini bisa juga diganti dengan gaya terkonsentrasi yang warna merah terputus-putus itu. Kemudian akan muncul momen internal ya, momen bengkok internal, dan juga di sini diperlukan dimensinya. Untuk potongannya sepanjang X, sehingga gaya terkonsentrasi di sini sama dengan X ya. Lalu posisinya adalah X dibagi 2. X di sini satuannya kilonewton. Kemudian dicari nilai M-nya dengan persamaan kesetimbangan. Sigma M sama dengan 0.
di titik perpotongannya ya. Dimasukkan saja X dikali X per 2, kemudian dikurangi M sama dengan 0, sehingga M-nya didapatkan yaitu X kuadrat dibagi 2. Lalu di sini akan dimasukkan beberapa titik ya. Dimasukkan 3 saja, yaitu X sama dengan 0, 1, dan 2 meter. Maka dihitung untuk X sama dengan 0, M-nya 0. Kemudian jika X-nya sama dengan 1, nilainya 0,5. Jika X-nya sama dengan 2, maka M-nya adalah 2. Lalu masuk ke potongan yang kedua, yaitu potongan dari X lebih dari 2, kemudian kurang dari 4 meter. Sama seperti sebelumnya, akan muncul atau bisa disederhanakan menjadi gaya terkonsentrasi di tengah sini. Lalu dimasukkan dimensinya. Pertama, potongannya sepanjang X ya. Kemudian butuh juga jarak dari gaya terkonsentrasi dan jarak pada gaya tumpuan AY. Tadi potongannya sepanjang X, sehingga gaya terkonsentrasi di sini nilainya adalah X kilonewton. Posisi dari gaya terkonsentrasi adalah X dibagi 2 ya. Kemudian untuk AY, yaitu adalah X dikurangi 2, karena jarak 2 meter di gambar tersebut pada ujung sebelah kiri ya, dengan tumpuan pinnya. Lalu akan muncul momen bengkok internal sebesar M. Maka bisa dicari nilai M-nya dengan persamaan kesetimbangan sigma MO sama dengan 0 di titik potongannya, yaitu X dikali jaraknya setengah X, dikurangi AY kali X min 2 ya, kemudian dikurangi M sama dengan 0. Maka M-nya didapatkan yaitu X kuadrat dibagi 2, kemudian dikurangi 3X, dan ditambah 6. Lalu akan dicarikan juga beberapa koordinat ya, beberapa titik, di mana di sini akan dimasukkan ya, X sama dengan 2, kemudian X sama dengan 3, dan X sama dengan 4. Untuk X sama dengan 2, M-nya adalah 2. Untuk X sama dengan 3, M-nya adalah 1,5. Dan untuk X sama dengan 4, M-nya adalah 2. Masuk ke potongan terakhir, potongan X lebih dari 4, sampai dengan X sama dengan 6. Sama seperti sebelumnya, bisa diganti dengan satu gaya terkonsentrasi di tengah-tengahnya ya. Lalu berikan dimensi yang diperlukan. Dipotong sepanjang X, kemudian posisi X sepanjang X ini akan mengakibatkan gaya terkonsentrasinya adalah X kilonewton ya. Kemudian posisi AY adalah X kurangi 2. Kemudian posisi dari gaya terkonsentrasinya adalah setengah X, dan posisi BY adalah X dikurangi 4. Di sini perlu penghematan tempat, jadi dihapus saja perhitungannya, yang diambil adalah koordinat X-nya dan nilai M-nya. Maka di potongan terakhir ini bisa dicari juga sigma momen di titik potongannya sama dengan 0. Dimasukkan X kali setengah X, kemudian dikurangi AY kali X min 2, lalu dikurangi lagi BY kali X min 4 ya.
Dan juga di sini ada yang terlewat bahwa muncul momen bengkok internal ya di potongannya sebesar M, maka terakhir di sini dikurangi M sama dengan 0. Sehingga didapatkan nilai M-nya yaitu X kuadrat dibagi 2, kemudian dikurangi 6X, lalu ditambah 18. Sama seperti sebelumnya akan dicari beberapa titik, yang mana X-nya di sini akan meliputi 4, kemudian 5, dan juga 6. Untuk X sama dengan 4, nilai M-nya adalah 2. Untuk X sama dengan 5, nilai M-nya adalah 0,5. Untuk X sama dengan 6, nilai M-nya adalah 0. Kemudian dirapikan lagi untuk menghemat tempat, karena di sini yang dibutuhkan adalah koordinat X beserta nilai M-nya. Maka langkah selanjutnya adalah untuk membentuk atau menggambar diagram momen bengkok dari koordinat X beserta nilai M yang sudah dicari. Untuk yang pertama, X-nya 0, maka M-nya juga 0. Kemudian untuk X-nya 1, maka M-nya sebesar 0,5. Maka di sini digambarkan titiknya 0,5 kurang lebih di sini. Lalu untuk X sama dengan 2, M-nya adalah 2. Kurang lebih di sini. Selanjutnya untuk X sama dengan 3 ya, yaitu sebesar 1,5. Lalu X sama dengan 4 sebesar 2 lagi. Kurang lebih di sini. Lalu terakhir untuk X sama dengan 5, 0,5. Dan di ujungnya adalah X sama dengan 6, yaitu 0. Lalu dihubungkan titik-titiknya, karena di sini merupakan persamaan kuadrat, maka garisnya berupa kurva. Sehingga diketahui nilai momen bengkok paling besar yaitu adalah 2. Di sini dilengkapi diagram momen bengkoknya. Untuk sumbu X-nya adalah menunjukkan jarak ya, X dalam meter, dan sumbu Y-nya menunjukkan momen bengkoknya dalam satuan kilonewton meter. Lalu selanjutnya masukkan saja nilai momen bengkok maksimalnya pada rumus tegangan bengkoknya, yaitu sigma B ya, max sama dengan M dikalikan dengan C, kemudian dibagi I-nya, momen inersianya. Untuk M-nya yang paling besar yaitu 2 kN meter. Kemudian C-nya, di sini bisa dilihat saja penampangnya 150 meter ya, 150 mm tingginya dibagi 2, sehingga didapatkan 75 mm. Lalu dibagi I, untuk inersia dari penampang persegi, maka 1/12 B kali H pangkat 3. B-nya ada 50 dan H-nya adalah 150 mm dipangkatkan 3. Sehingga hasilnya didapatkan yaitu 10,67 Newton per milimeter kuadrat.